Salam budaya. Saya atas nama Bonifasius Yunar Barat, mahasiswa program studi S1 Pendidikan Biologi dengan nomor induk mahasiswa 183111064. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas klasifikasi hewan dari mata kuliah Zoologi Invertebrata. Pada kesempatan kali ini yang saya akan mempresentasikan dari salah satu spesies hewan, yaitu Giraffa camelopardalis. Giraffa camelopardalis adalah jerapah. Mungkin teman-teman tahu apa itu jerapah, dan bukan mungkin, pasti. Nah, jerapah atau Giraffa camelopardalis adalah spesies hewan yang hidup di daratan yang paling tinggi postur tubuhnya. Nah, tinggi daripada jerapah itu bisa mencapai 4 sampai 5,5 meter, itu tingginya, dan beratnya bisa sampai sekitaran 1360 kg. Jadi jika teman-teman ingin tahu klasifikasi dari spesies jerapah atau Giraffa camelopardalis, teman-teman harus nonton video ini sampai habis. Oke, bagian pertama kita membahas ciri-ciri jerapah. Yang pertama, jerapah memiliki leher yang panjang. 2. Memiliki sepasang kaki depan dan sepasang kaki belakang. Ketiga, memiliki kaki yang panjang. Keempat, jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan. Kelima, jerapah memiliki kelenjar susu dan termasuk hewan mamalia. Keenam, jerapah termasuk hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Oke, yang berikutnya kita membahas bagian yang kedua, yaitu ciri-ciri morfologi jerapah atau ciri-ciri khusus daripada jerapah. Jerapah memiliki kaki yang panjang serta leher yang lebih panjang lagi dengan punggung yang memiliki kontur seperti leher menurun, tidak rata seperti kebanyakan hewan berkaki 4 lainnya. Hal tersebut dapat dimaklumi karena memang kaki depan jerapah lebih panjang dibandingkan kaki belakangnya. Yang kedua, moncong jerapah juga panjang dan telinga yang berukuran kecil serta kedua mata yang besar. Yang ketiga, pada bagian atas kepala jerapah terdapat tanduk yang ramping yang disebut osikone. Khususnya dapat ditemui pada jerapah jantan dewasa. Dengan adanya osikone, maka tinggi total jerapah menjadi 4,7 hingga 5,3 meter untuk jerapah jantan dewasa dan 3,9 sampai 4,5 meter untuk jerapah betina dewasa. Yang berikut, lidah jerapah berwarna biru kehitaman yang jika diukur panjangnya bisa mencapai 45 cm. Lidah tersebut berfungsi untuk mengambil makanan. Berikut, bobot jantung jerapah mencapai 10 kg dan panjangnya dapat mencapai 61 cm. Pada bagian atas dari leher jerapah terdapat suatu mekanisme pengaturan tekanan yang kompleks yang berperan dalam mencegah mengalirnya darah yang amat banyak ke otak saat jerapah tengah menunduk untuk minum. Berikut, dalam interaksinya dengan betina, jerapah jantan kerap menggunakan leher sebagai ekspresi dari rasa sayang mereka. Perilaku itu disebut dengan necking. Yang berikut, untuk urusan perkawinan, necking tidak hanya sampai di situ. Necking juga terjadi saat jerapah jantan dewasa bertarung dengan jerapah lainnya. Yang berikut, jumlah tulang belakang jerapah ada 7.
Hal tersebut seperti yang terdapat pada anjing, kucing, tikus, dan manusia. Namun tulang belakang yang terdapat pada jerapah lebih panjang ketimbang yang terdapat pada mamalia lainnya. Yang berikut berikutnya kita membahas bagian yang ketiga, yaitu habitat daripada jerapah. Jerapah atau Giraffa camelopardais banyak ditemukan tinggal di daerah asalnya di Sub-Sahara Afrika dan beberapa wilayah bagian Afrika Utara yang tersebar di Kenya, Kamerun, Chad, Uganda, Namibia, Niger, Botswana, Zimbabwe, Zambia, Tanzania, Angola, dan Afsel, dengan hutan, padang rumput liar, dan savana sebagai habitat asli jerapah. Oke, baik. Poin keempat, kita akan membahas manfaat daripada jerapah. Jerapah, berbagai macam bagian dari tubuh jerapah digunakan untuk kepentingan manusia, seperti dagingnya sebagai makanan. Rambut dari ekor jerapah digunakan untuk pemukul lalat, gelang, kalung, dan benang, ataupun gendang dan sandal terbuat dari kulit jerapah. Oke, baik teman-teman sekalian, kita akan membahas tentang klasifikasi daripada jerapah atau Giraffa camelopardalis. Bagi Anda yang ingin tahu klasifikasi hewan ini, perhatikan ulasan berikut. Yang pertama, kingdom, Animalia, phylum, Chordata, kelas, Mammalia, ordo, Artiodactyla, famili, Giraffidae, genus, Giraffa, spesies, Giraffa camelopardalis. Seperti yang telah diketahui, jerapah termasuk ke dalam kingdom Animalia atau hewan, juga masuk ke dalam kelas Mammalia atau hewan yang menyusui anaknya. Jerapah masih berkerabat dengan rusa dan sapi, tetapi dari suku berbeda, yaitu Giraffidae. Sementara nama spesiesnya Camelopardalis diambil dari nama Latin, yakni camel atau bastar unta, dan leopard macan tutul. Nah, itulah klasifikasi jerapah yang perlu Anda ketahui untuk membedakan jerapah dengan hewan lainnya. Oke, berikutnya kita akan membahas tentang sistem fisiologi pada jerapah atau yang biasa disebut dengan Giraffa camelopardalis. Proses pencernaan pada jerapah. Yang pertama yaitu rongga mulut atau covum oris, yang kedua esophagus atau kerongkongan, yang ketiga adalah lambung, yang keempat rumen atau perut besar, yang kelima retikulum atau perut jala, yang keenam omasum atau perut buku, yang ketujuh abomasum atau perut masam, yang kedelapan usus halus, dan yang terakhir anus. Poin yang berikut ialah cara jerapah reproduksi. Jerapah merupakan hewan mamalia. Hewan mamalia itu adalah hewan yang berkembang biak. Berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar dan menyusui anaknya. Saat seekor jerapah betina ingin melahirkan, semua anggota kelompoknya akan pergi bersamanya ke sebuah tempat terpencil di wilayahnya. Jerapah betina selalu menggunakan tempat yang sama untuk melahirkan dalam jangka waktu yang panjang. Seumur hidupnya, seekor jerapah betina bisa melahirkan antara 6 hingga 12 ekor anaknya. Jerapah melahirkan dalam posisi berdiri. Dengan demikian, bayi jerapah akan jatuh ke bawah begitu saja dari ketinggian 1,5 meter. Seekor bayi jerapah, bobot tubuhnya bisa mencapai 70 hingga 75 kg. Beberapa jam setelah lahir, bayi jerapah sudah bisa mulai berjalan meski dengan susah payah.
di minggu-minggu awal, bayi jerapah bisa tumbuh 1 cm setiap harinya. Ia akan mendapat susu dari induknya hingga ia berumur 15 tahun. Saya Bonifasius Sunarto Adat dengan NIM 183111064. Dengan ini mengatakan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah zoologi invertebrata, dan juga bila ada kesalahan dalam materi ini saya mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.